Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa bermuajahah, berkumpul pada kelas yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yakni Al-Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME, dan tak lupa teman-teman HES 6B yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan saya selaku moderator sekaligus pemateri untuk menjelaskan presentasi dengan materi akad salam dan istisna. Sebelum beranjak ke presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri untuk anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Khairul Falah Setiawan. Yang kedua ada Susanti, yang ketiga ada Sabrina, dan keempat ada Abi Mikrodin. Baik, untuk presentasi pada pagi hari ini yang berjudul istisna dan salam. Untuk pemateri pertama itu saya sendiri, pengertian salam dan istisna, kemudian lanjut dengan landasan hukum. Apa itu salam dan istisna? Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 5 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 menjelaskan bahwa salam merupakan jual beli barang dengan cara memesan dan pembayarannya terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian istisna itu jual beli barang sama dengan salam, objeknya pun salam. Tapi yang membedakan salam dengan istisna adalah cara metode pembayarannya. Untuk akad salam, kita pembayarannya di muka atau di awal untuk sesuatu barang. Kalau istisna itu pembayarannya bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Kemudian apa sih perbedaannya as-salam dengan istisna? Nah, perbedaannya yaitu terletak di sistem pembayarannya tadi. Salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, dan jika istisna bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian di sini ada persamaannya, yaitu istisna sama dengan salam dari segi objeknya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu. Nah, kenapa ada perbedaan dalam sistem pembayaran istisna dengan salam? Yang pertama yaitu akad salam itu pembayarannya harus terlebih dahulu. Contoh, kita memesan mangga pada seorang penjual untuk acara minggu depan. Maka dari itu, kita akan memberikan uang itu spontan atau langsung atau bayar di muka. Kalau untuk akad istisna itu kita pembuatan lemari. Kita memesan lemari kepada penjual dengan tipe-tipe dan model-model yang setelah ditentukan oleh pembeli kepada penjual. Nah, itu kan perlu dibuatkan lemarinya.
Jadi itu boleh menggunakan akad pembayarannya di awal, di tengah, atau di akhir nanti. Beda jauh dengan pemesanan buah yang tidak perlu ada pembuatan, karena buah itu sudah ada pada pohon tersebut, tidak perlu jadi dibuatkan seperti itu. Lanjut mengenai landasan hukum. Untuk yang pertama, kita landasan hukum istisna terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah mengizinkan perdagangan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut kita boleh bertransaksi jual beli sampai tidak ada yang mengandung riba. Kemudian ada hadis dari Anas radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada raja non-Arab, namun raja non-Arab tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Lanjut mengenai landasan hukum akad salam terdapat di surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubu falyaktub bainakum katibim bil adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah mencatatnya. Kemudian ada hadis yang mengatakan dari akad salam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas, yang artinya barang siapa melakukan salaf atau akad salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Akad salam dan istisna, yang pertama ada pembeli, yaitu pihak yang memesan barang. Kemudian rukun yang kedua ada penjual, yaitu pihak yang mengadakan barang pesanan. Rukun yang ketiga ada objek dari akad salam dan istisna. Rukun yang keempat ada modal atau uang, yaitu sarana yang digunakan untuk transaksi. Rukun yang terakhir itu ada sikhot atau ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat akad salam dan istisna. Di sini terdapat perbedaan pada ketentuan pembayaran, di mana akad salam dalam hal pembayaran dilakukan di tempat waktu akad dan itu secara kontan, sedangkan istisna dalam hal pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa di awal, bisa di tengah, dan bahkan bisa di akhir. Kemudian syarat yang kedua ada alat pembayaran harus jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat lainnya. Syarat yang ketiga, waktu penyerahan barang harus dilakukan di kemudian hari dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang telah ditentukan pada saat awal akad. Nah, untuk syarat yang terakhir, apabila barang yang datang tidak sesuai atau terdapat cacat pada barang, maka pemesan memiliki hak untuk memilih akan melanjutkan atau membatalkan suatu akad. Yaitu nasabah datang ke bank syariah mengajukan permohonan pembiayaan salam atau istisna pada bank syariah. Dalam akad as-salam maupun al-istisna, bank syariah dapat menjadi pihak pembeli
ataupun menjadi pihak penjual. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana bank syariah menjadi penjual terlebih dahulu. Nah, nasabah datang ke bank syariah untuk bernegosiasi dan melakukan akad bersama bank syariah untuk membeli suatu produk. Dalam hal ini contohnya istisna. Nah, pihak nasabah ingin mengadakan suatu pembiayaan berupa KPR, karena bank syariah merupakan suatu lembaga yang menyediakan dana dari masyarakat, yang mengelola dana dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga dalam hal pembiayaan ini bank syariah membutuhkan pihak ketiga untuk mengadakan barang tersebut atau mengadakan rumah tersebut yang kita sebut dengan pihak ketiga atau pemasok. Kemudian bank syariah memesan barang kepada si pihak ketiga ini dengan syarat akad yang pertama yang dibuat oleh bank syariah dengan nasabah tersebut sudah selesai. Nah, dan dianggap sah dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bank syariah ini menjadi pihak pembeli, pihak ketiga ini menjadi penjual. Bank syariah memesan barang, lalu pihak ketiga ini mengadakan barang yang disebut dengan objek pemesanan atau muslam fih. Nah, setelah objek pemesanan tersebut telah dibuat, lalu pihak ketiga mengirim dokumen kepada bank syariah. Barang tersebut dikirim kepada nasabah. Lalu kemudian untuk pelunasannya, di akad salam, nasabah harus membayar secara lunas di awal akad bersama dengan bank syariah. Namun apabila akadnya yang tersebut adalah istisna, maka nasabah dapat membayar di awal secara tunai atau mencicil, atau bahkan nasabah dapat membayar rumah tersebut ke bank syariah secara tunai di akhir kontrak akad tersebut apabila bank syariah ini menjadi pihak penjual. Bagaimana jika bank syariah menjadi pihak pembeli ini? Maka nasabah akan bernegosiasi kepada bank syariah dan nasabah ini bertindak sebagai penjual. Dalam hal ini bank syariah dapat meminta jaminan dari nasabah sebagai anggunan untuk menghindari resiko yang mungkin akan ditimbulkan dari akad tersebut. Barang atau objek pesanan dikirim ke bank syariah sekaligus mengirim dokumennya. Maka pihak bank mengembalikan anggunan atau jaminan yang dimiliki nasabah tersebut. Sama antara salam dan istisna itu sama. Lalu mana letak perbedaan antara kedua akad tersebut? Kita akan masuk kepada perbedaan akad bai al-istisna dan bai as. Pertama yaitu bai salam dapat diberlakukan dalam hal apapun, terlepas apakah itu perlu manufaktur atau tidak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa manufaktur atau perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang menjadikan barang mentah atau masih dalam bentuk bahan baku menjadi barang-barang jadi atau barang yang siap untuk digunakan. Sedangkan istisna subjeknya merupakan hal yang selalu membutuhkan manufaktur atau barang yang harus diproses terlebih dahulu sebelum menjadi barang yang siap untuk dipakai. Dan yang kedua yaitu di bai salam, harga dibayar saat kontrak. Pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Hal itu karena barang yang dipesan dalam bai salam tidak selalu merupakan barang yang termasuk dalam barang manufaktur, sehingga barang tersebut itu sebenarnya sudah ada dan tidak perlu untuk dibuat. Sedangkan di dalam bai al-istisna, hal tersebut tidak diperlukan karena barang yang biasanya dipesan dengan akad al-istisna merupakan barang manufaktur. Berikutnya yaitu tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Namun, pada dasarnya akad salam tersebut dapat dibatalkan dengan catatan bahwa antara pihak pertama atau penjual
dengan pihak kedua atau pembeli, tidak ada yang merasa dirugikan dari pembatalan akad tersebut. Nah, sedangkan di bai al-istisna dapat dibatalkan sebelum produsen memulai pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu waktu pengiriman merupakan bagian yang penting, karena dalam akad bai as-salam pembayaran harus dilakukan di muka, dan waktu penyerahan barang tersebut sudah ditentukan di awal akad perjanjian. Yang kemudian yaitu fi al-istisna, hal itu tidak diperlukan karena barang diserahkan di kemudian hari dan boleh menentukan waktu penyerahan dari barang. Dalam hal ini, barang boleh diserahkan segera kepada pihak pembeli. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan contoh kasus akad istisna dan contoh kasus akad salam. Contoh kasus akad istisna dalam praktik perbankan adalah sistem kredit pemilik rumah atau KPR. Biasanya nasabah sebelum membuat sebuah kesepakatan akan melakukan sebuah simulasi KPR terlebih dahulu. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan kalkulator kepemilikan rumah yang sudah disediakan oleh pihak OSBC. Setelah memperkirakan jangka waktunya, terus harganya, maka nasabah tinggal mengajukan sebuah permohonan dan kriteria rumah yang diinginkan atau diidamkan. Maka pihak bank akan memberikan arahan transaksi dilanjut dengan pembayaran uang muka. Dan pihak-pihak bank juga akan bekerjasama dengan pihak developer, dan dana yang disetorkan akan menjadi modal untuk pembangunan. Dengan demikian, setelah rumah itu selesai digarap atau jadi, maka nasabah bisa menempatinya dan jangan lupa untuk membayar cicilannya. Kemudian akad as-salam atau contoh kasusnya adalah contoh di sini adalah jual beli salam pada alat musik rebana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliwadas. Jadi jual beli salam ini terjadi melalui satu akad jual beli ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, baik mengenai barang, pengiriman barang, dan waktunya juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi jual beli salam pada alat musik rebana memenuhi syarat karena waktunya jelas, Kemudian dilihat dari segi rukun pada jual beli salam tidak ada kecacatan, Namun dalam hal pembayaran, karena pihak pembeli memberikan uang setengah dari harga jual dengan pelunasan yang sering kali diingkari oleh pembeli, hal ini menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.